segala puji syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga, buat waktu kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau terlalu baik buat kami semua, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah daripada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya kami boleh merasakan berkat dan sukacita Allah menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektan, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar, kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, menjadi berkat buat kami. Iman kami tetap diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita mau menikmati pujian dan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semuanya? Baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Semuanya kabar baik semuanya. Ya walaupun dibilang mungkin ada yang sakit, tapi kita percaya kalau kita katakan baik, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mengucap syukur begitu baik Tuhan bagi kita sampai saat ini. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Kita mau pergunakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Terlebih pertama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang berikan kepercayaan bagi kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya jamahan melalui puji-pujian ada kuasa yang memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Apapun permasalahan kita yang kita hadapi saat ini, kita percaya, kita tahu semua di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau salaman ya. Depan, kiri, kanan semua coba. Dengan katakan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Amin. Puji nama Tuhan. Tambah lagi senyumnya ya. Waduh ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kita bersuka dalam Tuhan. Amin. Hallelujah.
masih tetap berdiri. Ya, kita mungkin sudah menghadiri 7 hari mungkin ya kita bekerja. Tapi saat ini kita datang ke rumah Tuhan, kita mau bergoyah untuk Tuhan. Ya, oke? Mana oke-nya kok nggak ada yang keras? Oke? Puji nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yuk kita mau bergoyah untuk Tuhan ya. Amin. Haleluya. Ya untuk Tuhan. Asik.
Ya, Roh Kudus sudah bekerja di tempat ini. Di zaman kita, silakan duduk dulu saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, silakan duduk dulu. Ambil posisinya dulu ya. Mungkin saudara udah luar biasa untuk Tuhan. Begitu baik Tuhan bagi kita. Ya, kekuatan yang Tuhan berikan, cinta kasihnya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sudah pergunakan untuk mengungkapkan syukur dan terima kasih kita yang begitu baik Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan aman bagi kita, kekuatan bagi kita, ya, menjadi pedoman di setiap jalan-jalan kita. Tanpa firman Tuhan kita tersesat. Tapi Tuhan begitu baik bagi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Keadaan apapun kita saat ini, ya, mungkin keadaan kita terpuruk, terlalu terpuruk, tapi Tuhan ada. Tuhan ada di hadapan kita. Dia menunggu saudara saat ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permasalahan kita. Tetaplah kita harus kuat. Kuat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari saudara, kita nikmati pujian kita. Tetaplah kuat. Kita mau sungguh-sungguh menikmati pujian ini. Kita mau rasakan begitu nikmatnya Tuhan bagi kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Tetap kita tetap duduk. Tetaplah kuat. Tetaplah kuat. Amin Tuhan. Walau badai menerpa, tetaplah kuat. Walau badai menerjang, hadapi semua. Masalah hidupmu, percayalah pada Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau imani. Kita imani pujian ini. Ini kesembuhan dari Tuhan. Apapun yang kita imani, pasti ada dari Tuhan. Amin. Terima kasih.
Kiranya Tuhan Engkau terima puji-pujian kami yang masih kurang dari sempurna ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menyempurnakannya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh bersama-sama memuji-muji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mohon ya Tuhan, Engkau kosongkan hati kami, sehingga ya Tuhan, piring-piring hati kami Tuhan dapat menerima, dapat Engkau masuk dalam hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak hanya mau mendengar saja ya Bapa, tetapi Tuhan, kami ingin ya Tuhan, kami menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mohon ya Tuhan, Engkau sembunyikan beliau di belakang salib, agar ya Bapa, apa yang beliau sampaikan itu adalah firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu yang akan menjadikan kehidupan dalam pribadi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga ya Bapak, kami akan memberikan persembahan untuk Engkau. Mohon ya Tuhan, Engkau persiapkan kami, tangan-tangan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pagi hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan, dan tentunya saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang kembali memberikan kepercayaan kepada saya pagi hari untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya hanya berharap saudara tidak pernah bosan melihat muka saya, saudara. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayat yang tidak asing bagi kita saudara. Tetapi saya percaya ayat ini adalah ayat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita sama-sama kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Pujian tadi tetap kuat walaupun menghadapi banyak persoalan, menghadapi banyak pergumulan hidup. Ada Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, dan firman Allah ini menjadi jawaban buat kita pagi hari ini. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, dan saudara perhatikan di Alkitab. Saudara, saya bacakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Tinggal di dalam aku
dikatakan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, karena Yesus katakan di luar Yesus saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini pagi hari ini, saudara dan saya diingatkan, Yesus ingatkan kita pagi hari ini supaya kita menyatu dengan Tuhan. Amin. Harus menyatu dengan Tuhan. Bapak-bapak yang ada, saudara bisa kuat kalau saudara bisa menyatu dengan Tuhan. Ibu-ibu yang ada, saudara bisa kuat kalau saudara bisa menyatu dengan Tuhan. Anak-anak muda, semua kita yang ada pagi hari ini, saudara dan saya pasti kuat kalau kita bisa bersama-sama dengan Yesus, saudara. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup kita hari-hari ini adalah perjalanan yang sulit, saudara. Artinya bagaimana kita menghadapi hidup hari-hari ini adalah hidup yang begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, apalagi dalam hal ekonomi, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena apa, saudara? Kalau berbicara masalah ekonomi itu adalah masalah yang sulit bagi kita, saudara. Masalah ekonomi adalah masalah yang berat yang saudara dan saya hadapi, saudara. Ada jemaat katakan begini kepada saya, Pak Pendeta, memang kalau sudah bicara soal perut, saudara, dia katakan mau lihat orang aja, ya seperti apa, saudara? Kalau sudah bicara masalah perut, saudara, apapun dia bisa lakukan, saudara. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini mundur. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini meninggalkan Tuhan karena ekonomi, saudara. Makanya pujian tadi katakan jangan mundur setapak jua. Amin, saudara. Jangan pernah kita mundur, saudara. Karena apa? Karena kita punya Yesus, kita punya Tuhan. Itulah sebabnya Yesus katakan kita harus menyatu dengan Dia, saudara. Dan memang firman Allah sudah katakan, saudara, masalah ekonomi inilah yang benar-benar membawa orang percaya, anak-anak Tuhan itu meninggalkan Tuhan. Saudara lihat dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Coba dibukakan Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-66. Ini bukan secara kebetulan, saudara. Ayat ini ada di angka seperti ini, saudara. Saudara tentu sudah tahu arti daripada angka 6, 6, 6. Sudah tahu, saudara? Saudara lihat kata firman Allah, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Saudara, apa yang menyebabkan murid-murid ini meninggalkan Yesus, saudara? Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pasal 6 ini, saudara tentunya sudah tahu bagaimana Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, saudara. Dan firman Allah katakan mereka semua menjadi kenyang, saudara. Jadi inilah yang mendorong orang-orang ini untuk begitu bersemangat datang cari Yesus. Karena mereka melihat bahwa ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus beri makan mereka sampai kenyang, saudara. Tapi ketika Yesus lagi tidak kasih makan roti orang-orang ini, saudara, jadilah ayat ini, saudara. Banyak murid-murid yang meninggalkan Dia. Makanya saya katakan faktor ekonomi inilah yang akan membuat begitu banyak anak-anak Tuhan, begitu banyak orang percaya akan meninggalkan Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini firman Allah datang dalam hidup kita.
untuk mengingatkan kembali kita, saudara. Ada jemaat saudara di Kalimantan, saudara, ketika anak Tuhan ini lagi diberkati Tuhan dalam satu ibadah besar, dia katakan, dia bersaksi, saudara, sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Luar biasa kesaksiannya dalam ibadah KKR, saudara. Tapi suatu waktu saya diutus oleh majelis wilayah, karena gembala yang ada di tempat itu lagi pulang kampung, saya yang pergi, saudara, walaupun naik sepeda, saudara, karena di tengah hutan. Lalu kita mau ke jemaat yang bersaksi ini, sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Saya mau ajak bapak ini kita ke jemaat yang dulu pernah bersaksi sekali Yesus. Oh, Pak Pendeta, dia sudah pindah agama. Kenapa? Ya, ekonomi. Waktu diberkati sekali Yesus tetap Yesus. Ketika diperhadapkan dengan persoalan ekonomi, kata jemaat ini Alkitabnya dia sudah kasih sama saya. Luar biasa, saudara. Seringkali saudara dan saya ketika kita ada dalam keberkatan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Makanya pujian tadi katakan tetap kuat walaupun menghadapi banyak persoalan. Amin. Dan saya sudah katakan tadi bagaimana kita kuat, harus menyatu dengan Yesus. Saudara dan saya tidak punya kekuatan, tidak punya kesanggupan apa-apa menghadapi begitu banyak persoalan tanpa Yesus, tanpa kekuatan Allah dalam hidup ini, saudara. Makanya Yesus katakan dalam firman Allah ini yang kita sudah baca bersama-sama, dikatakan begini. Dalam firman Allah yang kita sudah baca, Yesus katakan bahwa ayat 5, akulah pokok anggur. Amin, saudara. Pokok di sini artinya pusat, saudara. Kenapa Yesus katakan akulah pokok anggur, saudara? Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Apa yang Yesus katakan, akulah pokok anggur. Pokok di sini, saudara, adalah pusat. Atau pokok di sini adalah yang menyuplai atau yang menyediakan, saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia katakan kepada saudara dan saya lewat firman Allah ini, akulah pokok anggur. Artinya Yesus yang kita sembah pagi hari ini, dialah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Amin. Karena dia adalah Allah yang berkuasa, itulah sebabnya aku lah pokok itu, saudara. Artinya dialah yang akan menyuplai, dialah yang akan menyediakan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Syaratnya menyatu dengan Tuhan, saudara. Harus menyatu dengan Tuhan. Jadi jemaat yang menyatu dengan Tuhan, Tuhan pasti tidak biarkan. Amin, saudara. Tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang menyatu dengan Yesus, anak-anak Tuhan yang menyatu dengan Yesus, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, saudara. Karena menyatu, saudara. Karena menyatu dengan Yesus, tadi kan saya katakan bahwa pokok ini dialah yang akan menyuplai, dialah yang akan menyediakan buat ranting. Ranting itu kan saudara dan saya. Artinya kalau kita melekat, hidup menyatu dengan Yesus, ada kehidupan. Amin, saudara. Ada kehidupan dalam hidup kita ini. Walaupun sedang menghadapi dunia yang sulit hari-hari ini, kalau kita benar-benar menyatu. Karena apa? Kita percaya Yesus yang akan menolong, yang akan menyediakan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Karena dia pokok, pusat, saudara. Saya punya pohon besar, saudara, di samping rumah, saudara. Karena saya lihat pohon ini akar-akarnya mengganggu bangunan yang ada, saudara. Jadi yang saya matikan itu pokoknya, saudara. Jadi bawahnya itu saya kupas semua kulitnya. Itu yang dimatikan. Rantingnya ikut mati juga, saudara. Tidak perlu rantingnya yang kita matikan, pokoknya itu. Karena kan dia hidup dari pokok. Ranting
ranting itu hidup dari pokok, saudara. Artinya pokok inilah yang menyuplai makanan kepada ranting-ranting itu sehingga dia bisa jadi subur. Makanya Yesus katakan, akulah pokok itu, saudara, yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan kita, saudara. Yang penting Yesus katakan harus menyatu, saudara. Harus menyatu, saudara. Harus menyatu dengan Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi firman Allah ini datang untuk kembali mengingatkan kita, saudara. Walaupun mungkin ayat ini sudah menjadi ayat hafalan, tapi kalau Tuhan ingin sampaikan kembali firman Allah ini untuk kembali mengangkat iman kita di hari-hari ini, supaya saudara dan saya di tengah-tengah dunia yang sukar hari-hari ini, kita tetap kuat, kita tetap semangat, tetap berapi-api dalam mengiring dan melayani Tuhan, saudara. Jangan pernah mundur, amin, saudara. Jangan pernah mundur. Kalau kita nggak menyatu dengan Tuhan, pasti akan mundur, saudara. Makanya tadi pujian tadi awal katakan, bukan dengan kekuatan. Nggak bisa. Saudara dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita punya satu oknum pribadi yang berjanji buat kita. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, ada pemeliharaan dari Tuhan, saudara. Makanya saudara dan saya yang tetap setia, tetap melekat, tetap menyatu dengan Tuhan, tidak perlu kita takut. Amin, saudara. Karena kita percaya. Kita harus selalu berkeyakinan bahwa kita punya Yesus yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kita, saudara. Yang penting harus menyatu dengan Tuhan, karena firman Allah katakan yang kita sudah baca tadi, bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Di luar aku, Yesus katakan, karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Artinya di luar Yesus adalah jemaat yang tidak mau bergantung kepada Tuhan. Di luar Yesus adalah orang-orang, jemaat-jemaat yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Itulah orang-orang yang di luar Yesus. Padahal Yesus sudah katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bagi hari ini saudara dan saya didorong oleh Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara dan saya didorong pagi hari ini supaya kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang. Tapi banyak orang cuma tahu ayat ini, saudara. Ada jemaat yang saya layani, saudara. Saya bilang, oh berarti orang ini cuma mungkin hanya sekedar tahu ayatnya, saudara. Bersaksilah dia di hadapan jemaat, saudara. Tahun ini saya tidak mau aktif dulu dalam kegiatan-kegiatan, karena saya mau fokus dulu cari uang, saudara. Tapi saudara melihat orang yang punya pikiran seperti ini, saudara, usahanya bukan maju, tapi semakin melorot, saudara. Bukan maju, tapi semakin menurun. Ketika bersaksi lagi, dia katakan, usaha saya terseok-seok, tapi gak menyadari, saudara. Yesus sudah katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya di tengah-tengah dunia yang sulit hari-hari ini, saudara, Yesus ingatkan kita supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin setia dengan Tuhan, semakin berharap sungguh kepada Tuhan.
supaya saudara dan saya akan tetap melihat kuasanya yang ajaib, pembelaan Tuhan yang luar biasa selalu ada untuk saya dan saudara. Amin. Satu ayat yang terakhir, biasanya kalau sudah dibilang ayat terakhir gua langsung semangat, saudara. Yang ngantuk pasti matanya kebuka, saudara. Kalau nggak tahu masih ada 5 lagi ayat yang maksudnya saya bilang ayat terakhir supaya yang ngantuk bangun, saudara. Padahal masih ada 5 lagi yang saya mau baca, saudara. Saudara lihat Mazmur 91, saudara, untuk kembali mengingatkan kita. Kita harus melekat, bergantung, menyatu dengan Tuhan. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Kita lihat ayat ini, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Amin, saudara. Pertama, saudara lihat, akan diluputkan oleh Tuhan. Aku akan membentenginya, saudara. Luar biasa. Jadi saudara lihat orang yang menyatu dengan Tuhan, luar biasa. Sehingga pemazmur katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, jemaat-jemaat Tuhan yang melekat dengan Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin, saudara. Luar biasa, saudara lihat. Jadi firman Allah ini datang buat kita pagi hari ini, saudara. Tuhan ingatkan kembali kita, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saudara yang sudah menyatu. Biar lewat firman Allah ini semakin menguatkan kita, semakin menyatu dengan Tuhan. Amin. Supaya persoalan tidak bisa menggoyahkan kita, saudara. Karena firman Allah katakan, orang yang melekat dengan Tuhan akan diluputkan oleh Tuhan dengan berbagai-bagai persoalan, dengan berbagai-bagai tantangan. Maka ada kekuatan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita selalu keluar sebagai pemenang, saudara. Kita akan selalu menang, kita akan selalu dipelihara Tuhan. Saudara dan saya akan terus diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini boleh mendorong kita. Seperti saya katakan tadi, mungkin jemaat Tuhan di tempat ini, saudara sudah menyatu. Tapi biar lewat firman Allah ini supaya kita semakin menyatu. Karena tantangan semakin berat, persoalan semakin berat, tapi semakin kita menyatu dengan Tuhan, semakin ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita nyanyikan pujian tadi, refnya saja, saudara. Luar biasa pujian ini, saudara. Yang selalu menolongmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian ini, saudara. Kita punya Tuhan, saudara. Kita punya Tuhan yang menjadi pembela buat kita. Kita punya Tuhan yang menjadi penolong bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari hari-hari ini biarlah kita semakin menyatu dengan Tuhan. Karena Dia sumber kehidupan saudara dan saya. Ada Tuhan, ada Yesus yang menjadi sumber kehidupan bagi kita, saudara. Itulah sebabnya saya ingin saudara nyanyikanlah pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam, sehingga engkau
Kami bersyukur karena Engkau benar-benar mengasihi kami. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, biar kami semakin menyatu dengan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat benar-benar Engkau selalu ada buat kami. Engkau yang selalu menyediakan, Engkau yang selalu menolong setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu, sehingga benar kami boleh melihat pembelaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami, khususnya umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan di dalam hati kami Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami pagi hari ini, di luar Engkau Tuhan, tanpa Engkau Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau, dan kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya janji Tuhan menjadi bagian kami. Tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan yang ada, semua sudah dilawati oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami sudah menyatu dengan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman. Kembali umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan yang kedua. Pengorbanan-pengorbanan apapun yang umat-umat memberikan, baik mungkin dalam bentuk ucapan syukur, mengembalikan milik Tuhan, biarlah Tuhan balas semuanya dengan berlipat kali-kali. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya kita katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Dan nyanyikan pujian-pujian pada kita segala puji. Kami bersyukur karena Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah pimpin ibadah raya GPDI Gereja 50 Medan ini Tuhan. Dalam ibadah ini kami benar-benar menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati lawatan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya hamba-Mu percaya semua umat-umat-Mu yang sudah datang beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Mereka semua sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka sudah alami lawatan Allah, sehingga mereka pulang semua dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa, membawa sukacita yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Dan aku berdoa sepanjang minggu ini mereka akan beraktivitas, mereka akan bekerja. Tuhan, lihat umat-umat-Mu ini yang menyatu dengan Engkau. Engkau adalah pokok anggur kami. Engkaulah yang akan menyediakan, Engkaulah yang akan memberkati
setiap pekerjaan, setiap usaha umat-umatmu, di bidang apapun, umat-umatmu yang menyatu dengan Tuhan pasti melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bahkan karuniakan kekuatan dan kesehatan bagi umat-umatmu di sepanjang minggu dalam mereka beraktivitas. Bahkan kalau ada oknum-oknum yang hanya ingin merugikan usaha umat-umatmu, kami patahkan itu semua dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga sukacita sorga mengalir dalam setiap keluarga umat-umatmu di sepanjang minggu yang akan berjalan ini Tuhan. Kami berdoa umat-umatmu yang lain yang tidak sempat hadir, kalau mungkin mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kalau dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Yang berkekurangan, Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pengorbanan-pengorbanan umat-umat-Mu yang mereka sudah korbankan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Bahkan program-program mereka ke depan, khususnya untuk Tuhan Yesus pasca nanti, Tuhan tolong campur tangan semuanya, biar semuanya jadi seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala di masa tua yang Tuhan masih percayakan untuk melayani, mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai terus Ibu Gembala dengan urapan Allah, hikmat dari sorga, kekuatan, kesehatan dari Tuhan, terus menyertai Ibu Gembala dalam menjalankan tugas pelayanan penggembalaan di GBDI Gereja Medan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan, kami khusus berdoa buat anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus dalam keadaan sakit, yang mungkin dalam taraf pemulihan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat Brandon Pangemanan yang Tuhan sudah tolong sehingga proses operasi sudah berjalan dengan baik. Itu sebabnya kami berdoa dalam taraf pemulihan ini, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan pemulihan-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup melakukan hal yang ajaib dan luar biasa. Bahkan kami berdoa juga buat Bapak Toto, Bapak si Hombing, Bapak, biar Tuhan tolong mereka Tuhan yang dalam pemulihan karena sakit Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam hidup rekan-rekan kami yang dalam keadaan sakit ini Tuhan. Pemulihan yang Tuhan kerjakan sempurna, sehingga lewat pemulihan yang Tuhan kerjakan, lewat kesembuhan yang sempurna, mereka boleh kembali dapat memuliakan dan membesarkan nama daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang berulang tahun. Bapak Ibu Handoko Tuhan, angel yang ada Tuhan kami serahkan kekasih-kekasih ini. Tuhan, mereka berulang tahun bukan karena kuat dan mampu mereka. Mereka berulang tahun semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya berkati mereka dengan umur panjang, berkati dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, sehingga sebagaimana Tuhan sudah tolong mereka sampai mereka berulang tahun, pertolongan yang sama, penyertaan yang sama akan terus menjadi bagian mereka di tahun yang mereka akan hadapi ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Kami berdoa sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Umat-umat-Mu akan kembali ke rumah mereka. Sertai, jaga, lindungi dengan kuasa-Mu. Kendaraan-kendaraan yang ditumpangi, baik itu kendaraan motor, mobil, mungkin angkutan umum Tuhan, Engkau jaga, lindungi, Engkau sertai. Jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Tibakan semua di rumah dengan selamat sejahtera, sehingga kami boleh kembali dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Kami akhiri, tamatkan ibadah raya di tempat ini pagi hari dengan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus
biarlah tetap menyertai kita mulai pagi siang hari ini, besok, seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kalian berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah raya kami pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebagai pesan kesan saya untuk jemaat Tuhan di tempat ini dalam ibadah raya, tentunya dalam ibadah kita sudah menikmati hadirat Tuhan, menikmati suasana sukacita dari sorga, sehingga saya percaya kita semua jemaat Tuhan yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai pesan saya buat jemaat di tempat ini, biar semakin menyatu dengan Tuhan, semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya janji Tuhan, kuasa Tuhan tetap buat ada untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Jemaat Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung, maju terus, pantang mundur. Haleluya.